سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya masih akan terus membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-6, Isar, kasih sayang dan membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di kisahnya yang nomor ke-10, kisah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memperingatkan pembantunya. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang masyhur dan seorang ahli zuhud. Kisah keislamannya telah diceritakan dalam bab ke-1 kisah ke-5. Ia tidak pernah mengumpulkan harta, juga tidak menyukai orang yang menumpuk harta. Ia sering mengecam para hartawan, sehingga Khalifah Utsman radhiyallahu anhu menyuruhnya agar menyendiri di kampung Rabazah, yaitu suatu pedusunan yang sangat sedikit penduduknya. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memiliki beberapa ekor unta yang digembalakan oleh seorang lelaki tua dan lemah. Suatu ketika, seorang lelaki Banu Sulaim datang kepadanya dan menyampaikan keinginannya. Aku ingin berkhidmat kepadamu agar dapat mengambil manfaat dan pelajaran darimu. Aku siap menggembalakan unta-untamu agar aku dapat mengambil barokah darimu. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, yang layak jadi temanku adalah orang yang siap menaatiku. Jika engkau bersedia menaatiku, tinggallah bersamaku dengan senang hati. Jika engkau tidak menaati perintahku, aku tidak memerlukanmu. Lelaki dari Banu Sulaim itu bertanya, dalam hal apa engkau menginginkan aku taat kepadamu? Ia berkata, jika aku menyuruhmu menyedekahkan hartaku, hendaknya engkau langsung memilih hartaku yang terbaik. Laki-laki itu berkata, aku terima. Maka tinggallah laki-laki itu bersamanya. Selanjutnya laki-laki itu bercerita, suatu hari seseorang memberitahu bahwa ada beberapa orang yang tinggal di dekat suatu mata air dalam keadaan darurat dan sangat membutuhkan makanan. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyuruhku, ambillah seekor unta. Selanjutnya aku pergi melihat unta yang terbaik. Ternyata ada seekor unta yang sangat bagus, harganya mahal dan sangat penurut jika ditunggangi. Sesuai dengan janjiku bahwa aku akan memilihkan pemberian yang terbaik, maka aku akan bawa unta itu kepadanya. Namun kemudian hatiku mengatakan bahwa unta ini terlalu mahal untuk menjamu orang-orang miskin itu. Tuanku dan orang-orang yang berhubungan dengannya sangat membutuhkan unta ini. Aku segera mengembalikan unta itu dan mengambil seekor unta betina yang derajatnya di bawah unta tadi dan merupakan unta terbaik di bawah unta pertama. Lalu aku membawa unta itu kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Setelah melihat unta yang kubawa, ia berkata kepadaku, engkau telah mengkhianatiku. Aku memahami maksudnya. Maka segera aku kembali mengambil unta yang terbaik tadi. Kemudian ia bertanya kepada orang-orang di sebelahnya, apakah ada dua orang di antara kalian yang siap bekerja karena Allah? Dua orang berdiri menyatakan kesediaannya. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, sembelihlah unta ini dan potong-potonglah sebanyak rumah warga di sekitar mata air itu. Lalu bagikan ke setiap rumah. Rumahku termasuk dalam hitungan yang memerlukan memperoleh bagian yang sama dengan yang lain. Mereka pun melakukan petunjuk Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dan membagikannya. Setelah itu Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memanggilku dan berkata, aku telah menyuruhmu agar memilih harta yang terbaik untuk disedekahkan, tetapi engkau dengan sengaja atau karena lupa telah mengingkarinya. Tidak mengapa jika engkau memang lupa. Aku menjawab, sebenarnya aku tidak lupa. Pada mulanya aku telah memilih unta yang terbaik tadi, tetapi hatiku berkata bahwa unta itu paling baik dalam bekerja dan engkau sangat memerlukannya. Karena itulah aku tinggalkan unta itu. Ia berkata,
berkata, benarkah engkau meninggalkannya untuk keperluanku? Aku menjawab, ya, sengaja aku tinggalkan untuk keperluanmu. Ia berkata, tidakkah engkau ingin mengetahui kapankah hari keperluanku? Hari keperluanku adalah ketika aku diletakkan dalam kubur seorang diri. Itulah hari keperluanku yang sebenarnya. Dalam harta itu ada 3 pemilik. Yang pertama adalah bencana. Ia begitu saja mengambil hartamu yang baik maupun yang buruk tanpa menunggu apapun. Kedua, ahli waris yang menanti hartamu. Jika engkau mati, mereka akan mengambilnya. Ketiga adalah dirimu sendiri. Jika dapat, janganlah engkau menjadi yang paling tidak beruntung di antara ketiga pemilik harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum engkau menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Oleh sebab itu, aku menginfakkan harta yang paling aku sukai, sehingga akan menjadi simpananku di akhirat kelak. Dari kitab Durrul Mansur. Maksud, janganlah engkau menjadi yang paling tidak beruntung di antara ketiga pemilik harta adalah usahakan semampu kita untuk menyimpan harta kita di akhirat. Jangan sampai bencana datang mengambilnya, sehingga harta kita akan sia-sia. Atau ketika meninggal dunia, harta itu akan berpindah ke tangan orang lain, kemudian tak seorang pun yang mempertanyakannya. Dalam beberapa hari, anak, keluarga, dan istri akan menangis, kemudian diam. Jarang ahli waris yang mengingat si mayit dan menghadiahkan pahala sedekah untuknya. Baginda Nabi SAW bersabda, orang selalu berkata, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hanyalah yang ia makan dan ia habiskan, yang ia pakai dan ia usahakan, atau yang ia belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menjadi simpanan untuk dirinya sendiri. Yang selain itu ia kumpulkan untuk orang lain. Baginda Nabi SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang lebih menyukai hartanya diberikan kepada ahli waris daripada untuk dirinya sendiri? Para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, ya Rasulullah, siapakah yang lebih menyukai hartanya diberikan kepada ahli waris daripada untuk dirinya sendiri? Beliau menjawab, harta miliknya ialah harta yang ia telah infakkan, sedangkan yang dia tinggalkan adalah milik ahli warisnya. Dari kitab Mishkat. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah yang nomor ke-10 dari bab ke-6 ini. Kisah Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu memperingatkan pembantunya untuk menginfakkan hartanya yang terbaik untuk orang lain. Karena sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum menginfakkan sebagian harta yang kita cintai. Quran Surat Al-Imran ayat 92. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal, dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih.